Audio Jungle. Audio Jungle. Kami persilakan Dokter Kurnia. Ya, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, kebenaran dan kejujuran dari Al-Qur'annya, yaitu tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran, tidak ada putus-putusnya kita mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan kalimat Al-Quran, yang insya Allah tercapailah apa yang diamanatkan Allah ini semua untuk menjadi syafaat kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, dan air mata untuk tercapainya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita mencoba akan membahas tentang kita selalu menunda-nunda untuk berbuat kebaikan, kita selalu menunda-nunda untuk apa? Tidak mau belajar Al-Quran. Kita selalu melihat orang-orang yang di atas kita yang berhasil. Padahal kalau kita kategorikan dengan kalimat Al-Quran, itu belum berhasil, kecuali kalau semuanya itu dengan kalimat Al-Quran. Kita selalu melihat yang di atas kita, ya, menyatakan berhasil. Padahal kita itu, yang kita lihat itu, ya, dia lagi digiring ke api neraka. Yang kita lihat itu lagi digiring bahwa semuanya, ya, akan menjadi bahan bakar api neraka. Kita selalu terpesona, seperti terpesonanya pada waktu Korun, ya, berjalan dengan dengan apa, ajudan-ajudannya, dengan seluruh harta kekayaannya, ya, yang dipamerkan, sehingga ada yang berkata, oh coba saya seperti Korun ya. Akhirnya apa, ada orang situ yang beriman bilang, wah, yang diberikan Allah itu yang terbaik, ya, semuanya ini sudah terbukti, sehingga kita terlena, ya, terlena semua. Padahal yang paling penting dari itu adalah, yaitu bertakwa. Yang paling penting dari itu adalah aktivitas kehidupan sehari-hari kita adalah dengan Al-Quran. Yang penting dari itu semua adalah seluruh orang sekitar kita, keluarga kita, kalau bisa semuanya dengan kalimat Al-Quran. Ya, nah ini kita selalu mengulur-ngulur terus. Ya, kita nggak bikin strategi bagaimana menuju ke sana. Ya, sehingga kalau kita mengulur-ngulur dan tidak dibikin strategi, kita akan semakin jauh dari Allah. Yang takutnya kita akan dipalingkan ke belakang. Nah, ini yang kita takut. Makanya Allah bilang di surat 4, ayat Nisa ayat 47, baca, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa surat 4 ayat 47. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat atau pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Shadaqallahul Azim. Kita takutnya dibalikan. Yang tadinya cita-cita kita ke jalan yang lurus, ya, toto dibalikan sama Allah. Kalau udah dibalikan itu udah susah. Karena kita mengulur-ngulur terus. Kita nggak sadar. Ya. Nah, makanya sekali lagi, Al-Quran ini harus dimengerti dan dipraktekkan. Sehingga kenikmatan yang tidak terhingga, ya, akan kita capai. Ingatlah, penampilan, jabatan,
gelar, apapun yang didapat di dunia ini adalah fata morgana. Hilang dengan perjalanan waktu. Hanya terpuaskan sekejap dan tidak berlangsung lama. Setelah itu hanya merupakan beban dunia dan akhirat, ya, dan menjadi beban yang sangat tidak terhingga, ya. Tahu nggak Din? Ininya Din, Apa ayatnya tuh? Din, ayatnya Surat Fata Morgana. enggak. Sur Fata morgana itu di surah 24 ayat ya, ayat 39 40, 40. Ini. ya. Hilang dengan perjalanan waktu surat 16 ayat 96. Menjadi Hmm. beban dunia dan akhirat itu surat 16 ayat 76. Di akhiratnya surat 20 ayat 100 sampai 101. Ya, dan semuanya akan menjadi bahan bakar api neraka. Surat 72 ayat 15, surat 21 ayat 98. Ya, yang suka diterangkan dengan akal. Ya, atau kenapa? Karena mereka nggak berfilosofi Al-Quran. Jadi dia nggak tahu bahwa dia digiring ke neraka semua. Ya, kenapa? Akal manusia ini terbatas. Kenapa? Akal manusia itu hanya yang dilihat. Surat 30 ayat 7, baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 30, surat Ar-Rum, ayat 7. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengetahui yang lahir atau yang tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Sadaqallahul azim. Badan kita berjanji di waktu sholat. Ya, ini wajahtu, inna sholati. Begitu itu lupa. Ya, nggak susah jadi sholat. Akibatnya apa? Kita lagi dikirim menuju musibah luar biasa. Ya, wajarlah Allah sebut sebagai orang yang tidak berakal dan lebih rendah daripada binatang. Bukan berkala, berakal. Dan lebih rendah daripada binatang. Surat berapa, Din? Lebih rendah dari Surat 7 ayat Surat 179. jauh Akan Oh, berisi. jauh seperti Yosya. ya, 176 anjing, Ya, anjing. Surat 5 ayat 60. ayat Kerana 60 babi. kera dan babi. Nah, diputusin di surat 8 ayat 22. Makhluk bergerak yang paling rendah di hadapanku, orang yang tidak mengerti Al-Quran. Kira-kira kita sedih nggak? Ya, atau seperti mayat hidup yang berjalan, tidak mengerti kegunaan dan tidak mengerti kegunaan yang diberikan Allah. Ini Al-Quran ini nggak ngerti. Pantas saya sebut makhluk yang paling rendah di hadapan Allah. Surat 8 ayat 22. Apakah semua patokan dunia ini yang harus kita menjadikan kita tercengang? Yang menjadikan kita harus memandang mereka, menjadikan kita harus mengulur-ulur waktu kita? Pantaskah perhiasan palsu yang menggoda ini yang harus menjadi contoh yang harus diikuti? Sadarlah manusia. Semua pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Ya, asal digunakan semuanya di jalan Allah seperti kita janji di waktu sholat. Asalkan semuanya takut untuk dipertanggungjawabkan sehingga memperkecil semua hisab yang ada di dunia ini supaya tidak dihisab dan bersaksi yang merugikan nanti di hadapan Allah. Ingatlah semua tercatat sempurna oleh malaikat di samping kiri kanan. Ingatlah semua terekam sangat sempurna oleh seluruh tubuhmu. Itulah penglihatan Allah yang tidak bisa kamu pikirkan. Surat 6 ayat 103, baca di. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus, maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Ya. Sehingga semua manusia menjadi lengah dan lalai. Hingga ajal di tenggorokan. Ya, nggak sadar nih. Semuanya nggak sadar. Ya, makanya Allah bilang, ya, janganlah kau Muhammad tergesa-gesa memintakan ajab terhadap mereka. Karena kami lagi menghitung dengan hitungan sangat teliti. Datangnya hari siksaan itu untuk mereka. Surat 3 ayat 178. Jangan sekali-kali orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu ya yang kami berikan pada mereka hanya agar dosa mereka semakin bertambah.
dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Ya, surat 7 ayat 183, aku memberikan tengah waktu. Rencana aku sangat teguh. Lagi giring, aku giring ke neraka. Seperti dia nggak pernah ketemu jalan yang lurus lagi. Kalau udah seperti itu kita ngeri. Dan itu dijelaskan surat 2 ayat 31. Bacain tadi. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat Enggak, 31. 2231. Al-Hajj. Oh, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hajj. Surat 22 ayat 31. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Sadaqallahul azim. Ya. Atau kita merasa kita menuju jalan lurus, padahal enggak. Jalan menuju ke neraka. Surah 4 ayat 168, 169, baca Din. Surat Surah An-Nisa ayat 168. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Sadaqallahul azim. Nah, jadi kita jangan ini, ya, jangan melihat mereka, jangan terpesona dengan penampilan, ya, apalagi ada yang tadi apa, Din, yang MA ada duitnya 1 triliun di rumahnya, oh seperti berjejer uang, ya nggak usah kita harus ini, ya. Mereka karena berapa? Kenapa seperti itu? Mereka terpedaya karena berfilosofi dunia. Ya, orang yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Allah tidak akan memberi petunjuk pada kaum yang kafir. Mereka itulah yang hati, pendengaran, penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Ya, mereka bisu, tuli, buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Ya, dan yang tadi ini surah Al-Nisa 167-69 yang tadi dibicarakan sama Airudin, ya. Jadi nanti ditujukan ke neraka. Kita nggak usah terpesona. Ya, jangan sekali-sekali kita terpesona. Ya, sebesar apapun, seluas apapun dunia yang diraih di sisi Allah itu sangatlah remeh temeh. Ya, nikmat dunia tidak seberapa. Abu Ubaid Umair rahimahullah, sungguh dunia itu remeh di mata Allah. Buktinya Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja, baik yang dia cintai ataupun yang tidak dia cintai. Atau adapun iman, Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada yang dia cintai. Ya, ini yang kita harus raih. Nilai yang tertinggi itu adalah iman dan takwa kepada Allah. Ya, kalau yang Fata Morgana semuanya punya hak. Ya, kalau misalnya Al-Quran ini semua punya hak, tapi yang paling hebat di sisi Allah, orang yang bisa memaknai Al-Quran. Seperti Rasulullah SAW. Ya, nah, jadi dengan kita terlena itu, ya, jadi kita melupakan Al-Quran, maka setan itu tercapai tujuannya, bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan demikian dibukakan lagi nih, ya, pintu kesenangan. Kami membukakan semua pintu kesenangan itu untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan pada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Ketika itu mereka berputus asa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat Allah memberikan pada seorang hamba kenikmatan dunia yang disukainya, sementara ia tetap bermaksiat kepadanya, itu adalah istiraj. Ya, sungguh mengagumkan keadaan orang beriman. Karena semua yang menimpanya adalah baik baginya. Yang demikian itu tidak terdapat pada seorang pun kecuali orang-orang beriman. Jika kegembiraan menimpanya, ia bersyukur. Dan itu adalah sebaik-baiknya.
Jika kesukaran menimpanya, ia bersabar. Itu adalah sebaik-baiknya. Ingat dunia ini adalah ibarat bayangan. Diubah nggak bisa. Tapi kalau kita tinggalkan, dia akan ikut. Inilah yang kita harus tiru. Ya, terus kita lihat begitu kita melupakan Al-Quran, ya kita nggak sadar kita lagi menuju ke menuju ke arah kematian. Ya, kita membuang-buang waktu terus. Surat berapa Din? 21 ayat 1 sampai 2 bacain Din. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. terasa Bismillahirrahmanirrahim. makin dekat. Ya. Surat Al-Anbiya ayat 1 dan 2. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkan sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, maksudnya Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan Udah, di Din. langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, kenapa begitu? Karena dia melupakan Al-Quran, sehingga setan dia akan ngumpet. Ya, surat 7 ayat 175. Setan beserta pasukannya. Ya, itu surat 17 ayat 64 yang berjalan kaki, yang berkuda, ya, bersama setan manusia. Ya, nah, jadi kalau seandainya kita tidak berfilosofi Al-Quran surah 41, yaitu kamu pasti akan celaka. Surah 20 ayat 124, pasti kamu akan menghadapi kehidupan yang sempit. Yang aku giring kamu menuju arah kebinasaan yang tidak kamu ketahui. Ya, kita lagi digiring, kita nggak sadar. Kita selalu mengulur-ulur waktu. Karena apa? Karena kita tidak berfilosofi Al-Quran. Kita tidak pernah mempraktekkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi jangan kagum kita. Jangan memandang kagum pada mereka. Janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Itu adalah bunga kehidupan. Ya, agar kami uji dengan uji mereka dengan kesenangan itu. Karena niat Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Begitu juga surat 3 ayat 196, 197. Jangan sekali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Hanya kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyuruh Tuhannya pada pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhoannya. Jangan kedua matamu berpaling dari mereka, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. Jadi kita jangan lihat, kita jangan terpesona, tetap kita di jalan lurus kita. Kita jangan ke belakang lagi, jangan ragu. Ya, jadi orang yang udah dikasih kesenangan tidak sadar, mereka nggak pernah ketemu jalan yang lurus lagi. Yang tadi dibacakan surah 22 ayat 31, lagi menunjukkan ke jalan neraka. Kenapa seperti itu? Ya, karena mereka lupa kepada Allah. Sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Siapa dirinya? Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, berpikir dengan segala macam keruwetan, seolah-olah benar, menggali harta dengan cara yang tidak ini. Ini apa? Mencari jabatan dengan cara menyogok, dengan cara menipu, buat apa? Ya, mereka melupakan persiapan akhirat yang sangat penting. Ya, sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia, meninggalkan hari yang berat nanti di akhirat di belakang. Barang siapa kafir, dia sendiri yang menanggung akibat kekafirannya. Barang siapa mengerjakan kebajikan, mereka menyiapkan untuk dirinya sendiri tempat yang sangat menyenangkan. Ya, surah 32 ayat 17. Tidak seorang pun
ya mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan semuanya dengan hukum Al-Quran. Penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya, paling indah tempat istirahat. Ya, jadi kita tujuannya apa? Dunia itu hanya untuk mencari akhirat. Ya, Allah Ta'ala hanyalah memberikan kalian dunia agar menjadikannya media pencarian akhirat. Bukan agar kalian bernikmat dan merasa nyaman untuk tetap di dalam. Terus, ya, jangan ya sekali-kali ya kita merasa ya ini apa kita merasa kita yang hebat segala macam, kita mengacukan orang yang beriman. Ya, karena nanti dia posisinya sangat tinggi di hadapan Allah. Ya, jadi hati-hati. Janganlah kau mengusir orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka. Dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka. Sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Surah 11 ayat 27, berkatalah para pemuka yang kafir dari kaummu, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang hina dina. Ya, dianggap ini yang hebat. Dunia ini dianggap itu semua hebat. Yang punya anak, yang punya kedudukan, sehingga apa memperlakukan sewenang-wenang terhadap orang-orang ya yang berusaha berjuang di jalan Allah. Mereka usir, mereka hinakan, mereka tangkap, mereka ini kan semua. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nanti akhirnya apa Din? Dia mengemis-ngemis ya Din ya. Ya, Minta rezeki apa aja, tahu nggak Din surah berapa Din? kepada Surat 7 ayat 50 bacain Din. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 50. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah Dia karuniakan Allah kepada. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Sadaqallahul azim. Ya, nanti ngemis-ngemis tuh. Ya. Nah, jadi ini jangan sampai kejadian seperti itu. Mulailah ngelihat itu, melihat orang-orang yang beriman. Ya, kita lihat nih ya, pemimpin-pemimpin, maaf sekali lagi, pejabat-pejabat yang rakus dengan segala macam ininya. Udahlah, ya, kita lihat kira-kira mana pejabat yang apa, yang amanah. Nah, itu yang kita harus tiru. Ya, terus ya, mereka mempunyai nanti derajat tertinggi di sisi Allah. Ya, surat Al-Baqarah 212. Ya, nanti kedudukannya berputar. Ya, yang tadi surat 7 ayat 50 minta ya, nanti yang orang penduduk surga melihat penduduk neraka ya. Nah, kawan-kawannya di neraka ya surat 37 ayat berapa Din? Ya, 54. Dibaca ya, 54 sampai 57. surat 37 ayat 54. Surat Asy-Syaffat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syaffat ayat 54. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyalanya. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Ya. Sadaqallahul azim. Nah, nanti kehidupannya terbalik. Jadi kita nggak boleh melihat ke atas di dunia ini. Kita tidak boleh membuang-buang waktu. Kita tidak boleh memalingkan wajah kita. Tadi surah 4, ayat 47. Tetaplah istiqomah menuju jalan Allah. Ya, nanti karena kedudukan beda. Sebetulnya dia lagi digiring ke arah kebinasan di dunia ini.
Terus ya, sebaik-baik segalanya itu adalah bertakwa. Ya, tanda-tanda kebesaran ialah penciptaan langit dan bumi. Perbedaan bahasamu, warna kulitmu, sungguh pada yang demikian itu benar terdapat bagi orang-orang yang mengetahui. Surah 49 ayat 13. Bangsa-bangsa bersuku-suku berbeda warna kulitnya. Itulah yang paling di sisi Allah semuanya itu, yaitu bertakwa. Yaitu bertakwa itu dengan cara apa? Menjalankan seluruh amanat yang dihadirkan Allah di dunia ini untuk mencapai gelar takwa di hadapan Allah. Ya, wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan padamu. Sedangkan kamu mengetahui. Ya, terus kita lihat semua di dunia ini yang kita peroleh, kita akan tinggalkan. Mobil semewah apapun, kapal persial atau jet segala macam, kita akan tinggalkan. Bahkan jadi beban di dunia. Ya, apakah ini yang kita harus agung-agungkan, kita dewa-dewakan? Apakah ini yang kita harus jadi standarisasi? Oh, nanti dulu. Ya, semuanya ini adalah perhiasan. Ya, surat 18 ayat 46 perhiasan. Surat 16 ayat 96 perhiasan ini akan ditinggalkan. Ya, itu udah perhiasan ini dijadikan terasa indah. Surat 3 ayat 14. Ya, jadikan terasa indah semua ini. Ya, kesenangan hidup di dunia di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi kalau seandainya kita bisa mempergunakan ini semua untuk di jalan Allah, baru kita itu yang jadi standar yang harus kita ikuti. Ya, terus ya, yaitu dunia untuk persiapan akhirat. Surat 28 ayat 77, carilah pahala akhiratmu ya dengan apa yang aku berikan kepadamu. Persiapkanlah untuk hari esok itu surat 59 ayat 18, yaitu untuk nanti sesuatu yang menyenangkan seluruh hati, menyenangkan semuanya di hadapan Allah nanti. Betapa bangganya kita nanti melihat wajah Allah dengan wajah yang berseri-seri putih, ya bersinar. Surat 3 ayat 107 baca Dadin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul azim. Ya, itu kalau kita selalu ya menuju jalan Allah, nanti kita menghadap Allah senang gitu. Ya, terus ya, semua yang ada di dunia ini. Jadikanlah itu menjadi syafaat untuk kita semua. Jangan sampai nanti surat 6 ayat 94, mana syafaat yang dititipkan ya dari Allah untuk menjadi syafaat. Nggak ada, kosong melompong, malu nggak kita? Lahir nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa, malahan jadi bahan bakar api neraka lagi. Aduh, malunya kita. Ya, jadikan semuanya pembela ya untuk kita nih, yang sudah mendahului nanti. Kalau kita udah dahulu daripada anak kita, jadikan ini anak kita, harta kita sebagai pembela kita. Ilmu pengetahuan sebagai pembela. Jabatan dan kedudukan akan dicontoh menjadi pembela. Orang yang beriman sekitarnya akan bersama-sama berjibaku untuk menolong kita semua. Ya, ini tugas kita semua. Ya, terus. Ya, sehingga ya kita tercapai surga yang kita inginkan. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah menyuruh manusia ke darussalam surga, memberikan petunjuk pada orang yang dia kendaki ke jalan yang lurus. Ya, inilah saat yang benar memperoleh manfaat dari kebenaran. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho pada mereka. Mereka pun ridho padanya. Itulah kemenangan yang agung. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan padamu.
yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah, memelihara semua peraturan-peraturannya. Ya, jangan ini semua tujuan kita yang sangat istimewa. Kita tunda-tunda, kita ulur-ulur, kita utamakan dunia. Ya Allah, sedihnya nanti kita, ya, sedihnya kita. Ayolah, gali terus Al-Quran. Berjibakulah, berjuang terus. Jangan kita dualisme. Ya, kita mau belajar di dunia ini untuk menggapai barang yang perhiasan yang apa? Perhiasan imitasi, mau kita nggak tidur, ya mau kita ini, tapi menghadap Allah nggak ada mau untuk nggak tidur, ya nggak mau bersungguh-sungguh, nggak malu kita di hadapan Allah. Diduakan ini kalimat Allah, ilmu dari segala seluruh ilmu, ilmu yang 8 lautan, ilmu yang pernah diamanatkan ke alam ini, nggak ada yang berani. Ya, ilmu yang menganggap manusia itu kecil dengan volume otaknya dibandingkan alam ini. Dunia ini yang sebesar pasir dibandingkan planet lain. Apalagi otak manusia yang lebih kecil dari super yang bisa dilihat dengan super mikroskop elektron. Mau menerawang ke dunia ini dengan ilmu akalnya, nonsen sama sekali. Kecuali dengan Al-Quran. Ya, kalau udah seperti itu, jangan ditunda-tunda untuk belajar Al-Quran. Jangan diulur-ulur semuanya. Ya, karena itu untuk diri kita sendiri. Allah yang akan menuntun. Ya, akan menuntun. Allah yang akan masih petunjuk. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Ya, surat 64 ayat 11. Allah yang akan menuntun. Surat 29 ayat 69. Allah yang akan menuntun hatimu. Surat 10 ayat 9. Allah yang akan menuntun hatimu. Dan Allah yang akan memberi petunjuk keterangan kalimat Al-Quran itu. Summa inna alaina bayanahum. Ya, surat 75 ayat 11 baca Din. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 75, surat Al-Qiyamah ayat 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada tempat berlindung. 75-19 Din. 75-19. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan. Ya, sadaqallahul-azim. Jadi kalau kita udah belajar Al-Quran, kita niatin. Allah yang akan jelasin. Seluruh ilmunya Allah, Allah yang langsung akan jelaskan. Tidakkah kita rindu untuk dijelaskan sama Allah? Tidakkah kita untuk berjibaku untuk dijelaskan sama Allah? Apakah kita ragu sehingga kita mengulur waktu itu? Sedihnya kita kalau seandainya tidak bersungguh-sungguh dan menuju jalan Allah. Ya. Terus, kalau tidak menjadi beban dunia dan akhirat, ingat, benda paling berat di alam semesta ini ternyata penyesalan. Ya, black hole nggak seberapa, neutron star ini nggak seberapa, matahari nggak seberapa, tapi nanti penyesalan di hadapan Allah, di mana semuanya ini menjadi beban dunia dan beban akhirat. Nggak sadar kita, ya, nggak sadar kita undur-undur. Sombong sekali manusia, sombong sekali manusia. Bagaimana mau dibukakan pintu surga sama Allah? Ternyata orang yang menunda-nunda, orang yang menyangka. Ya, surat 7 ayat 40 bacain Din. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 40. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikian kami memberi
balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Sadaqallahul azim. Masih kayak kita menonton dunia, sementara kita nggak menuju sesuatu yang tidak memungkinkan untuk dapat surga. Nah, ini dong, nggak ada jalan lain. Ya, ingat, kalau kita udah mulai menunda, ya, kita udah mulai ragu, Allah akan hadirkan siksa di dunia. Sebelum siksa di akhirat. Surat 3 ayat 5 6. Ya, adapun orang yang kafir, akan aku ajab mereka dengan ajab yang sangat keras di dunia dan akhirat. Sedangkan mereka tidak memperoleh penolong. Kita nggak sadar nih. Kenapa? Kita selama ini nganggap benar. Yang dikasih Ayat Dari 36. Bang Komal sama kakaknya Bang A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tawamin, barang nggak tahu siapa pada berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu berpaling dari Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh, mereka, setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sadaqallahul azim. ya, manusia lebih serakah nih dari segala serigala yang lapar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa manusia lebih serakah daripada dua serigala yang lapar yang akan menerkam kambing. Rasulullah SAW bersabda, dua serigala lapar yang menghampiri seekor kambing tidak lebih berbahaya baginya daripada ambisi seorang kepada harta dan kedudukan bagi agama. Ya, hati-hati sekali. Terus, ya, contohlah pribadi Rasulullah, pribadi yang tidak bisa tulis baca, ya, pribadi yang mengatakan bahwa aku ini sama dengan kamu, manusia seperti kamu, tapi aku diberikan wahyu Al-Quran, aku bisa mengolahnya. Wahyu Al-Quran itu sebagai mukjizat yang luar biasa. Aku bisa mengartikannya menjadi suatu yang istimewa dengan menjalankannya. Ya, walaupun itu berat. Kata surat 28 ayat 86. Iya. Kau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhan. Sebab itu janganlah sekali-kali kau menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir. Terus, ya, ya. Jadi kalau kita bisa menjalankan Al-Quran ini, Allah udah jamin nih, surat 33 ayat 21, pribadi Al-Quran berjalan. Ya Rasulullah itu, yaitu penghargaannya Allah, malaikat, dan manusia bersolawat padanya. Dan orang beriman bersalawat untuk Rasulullah. Ya, karena bisa menjalankan Al-Quran sangat sempurna. Terus, nah, sekali lagi saya tampilkan ini. Ya, ini untuk merangsang kita. Ya, dari sekian Abdullah bin Mas'ud ini ternyata di ayat Al-Quran ini ada semua. Ya, apalagi kalau kita tambah nih, mengetahui rahasia langit dan bumi, 8 lautan, amanatnya ditolak oleh alam ini. Ya, ilmunya ada di alam ini, makin sempurna lagi. Ya, hadis ini. Ya, nah sekarang kita mau nggak kita menggiring seperti itu? Mau nggak kita belajar seperti Rasulullah menyusun seperti ini? Ya, kalau nggak, mana gelas sarjana kita? Mana? Nggak ada. Kalau nggak ada, takutnya kita ketemu Allah nanti. Ketemu Rasulullah. Ya, terus ingat, Al-Quran itu adalah fitrah luar biasa yang harus kita teladani. Walaqad ji'nahum bi kitabin fasalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Quran itu ilmunya Allah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang beriman.
Ilmunya Allah nih sebagai fitrah manusia memang sesuai fitrah. Yang mengetahui Apa dari nih? mulai diciptakan dari tanah, ya, dan Allah mengetahui kelemahan manusia. Hanya dengan kita sadar seperti ini, kita tahu nilai istimewa dari Al-Quran ini, pasti kita tidak akan mengulur-ulur dan menunda-nunda untuk belajar Al-Quran. Pasti kita akan bersungguh-sungguh untuk belajar Al-Quran. Kalau sampai dengan keterangan semua yang ada di Al-Quran, kita masih ngebandel, kita masih ngeyel, kita masih nggak yakin. Hati-hati, hati-hati. Ya, dan itu dijelaskan surat 10 ayat 7 sampai 8 baca di. 10 ayat Ayat 7. ya 7 sampai 8. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 10, surat Yunus ayat 7 dan 8. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Astagfirullahaladzim. Jadi di Al-Quran ini semuanya ada. Fitrah keimanan, fitrah fisik sehat, fitrah belajar dan benar, fitrah seksualitas dan cinta, fitrah individualitas dan sosialitas, fitrah perkembangan, fitrah bakat dan kepemimpinan, fitrah estetik dan bahasa, fitrah membaca alam ini, fitrah yang berlaku hukum segala hukum. Mau apa? Aksi dan reaksi Newton ada, hukum keseimbangan ada, hukum relativitas ada, hukum atom ada, hukum segala macam ada, hukum ekonomi mikro ada, hukum untuk keadilan ada, hukum anatomi ada, hukum untuk penyembuhan ada. Kenapa kita masih mengulur-ulur di kalimat Al-Quran ini? Kenapa? Adakah sesuatu yang salah dengan kalimat Allah ini? Padahal Allah bilang, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina." Coba buat satu surat. Coba bantah. Kamu pasti nggak bisa. Surat 40 ayat 56 baca, Din. Itu hanya keinginan yang tidak akan pernah tercapai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 40, surat Ghafir ayat 56. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, tanpa bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui dan Maha melihat. Sadaqallahul-azim. Udah jelas kan? Nggak bakal bisa. Kalau nggak bakal bisa, saya harus belajar. Ya, saya nggak menunda-nunda. Ya, saya harus menggali dari Al-Quran. Terus, ingat, ya, contoh Rasulullah menerangkan dirinya sendiri yang terbaik. Kalau kita menasihatin orang, ya, kita pun jelek, ya, bagaimana orang mau ngikutin? Allah sangat membenci nih, surat 61 ayat 2 sampai 3. Mengapa kamu nasihatin orang sedangkan dirimu sendiri? Tidak, Allah sangat membenci. Ya, jadi sekali lagi, tujuan dunia ini untuk menggapai akhirat, untuk menukar dengan akhirat. Ya, bukan kebalikannya, akhirat ditukar dengan dunia. Mati kita. Ya, ini yang kita harus tiru. Ya, pemimpin-pemimpin yang dulu nih, Mehmed II, penakluk Konstantinopel, aduh, umur 21 tahun. Terus, ya, ini kita lihat, ternyata, ya, orang-orang dari mulai kecil ini di Palestina segala macam, ditakutin makin mantap. Makanya negara di dunia ini, ya, yang tidak akan ditundukkan sampai akhir zaman, itu adalah negara Palestina. Apapun
Ya, strategi yang dibikin. Nggak bakal tunduk. Suara hilang. Oh nih, suara kok hilang. Sinyal dokter nih ya kan. Enak. Pokoknya sinyalnya itu ditunggu aja. Ya, mati pun jadi suatu istimewa di Udah. hadapan. Terus, ya ini lihat, akan bertambah imannya semua. Ya, mereka bertanya, apakah diturunkan surat-surat ini akan bertambah iman kamu? Coba tunjukin nama saya. Ya, orang kafir bertanya, ya, orang beriman dia tahu semua maksudnya. Ya, turun surat membela agama Allah berlomba-lomba menjalankan. Wahai orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Begitu juga kamu akan aku tukar ya hartamu, jiwamu dengan surga. Surah 9 ayat 111. Aku akan beli. Jadi nggak ada rasa takut. Ya, terus. Ya, pemikiran itu tidak akan terpikirkan kecuali dengan filosofi Al-Quran. Nah, ini orang-orang filosofi dunia nggak tahu dia memberi kesesatan dengan petunjuk surat 87:16 ya memilih kehidupan dunia pada kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Surat 16 ayat 107 memiliki kehidupan dunia ya. Nah, jadi mereka itu sebenarnya lagi di mana? Digiring ke neraka. Ya, janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia agar nyawa mereka melayang, sedangkan mereka dalam keadaan kaku. Ya, nah, ini semua nanti waktu sakratul maut, waktu di dunia bebannya semua surat 16 ayat 76, surat 20 ayat 100, 101 ya. Jadi jangan kita terpesona. Jangan kita mengulur-ulur ini kalimat Al-Quran untuk kita pelajari. Sedih kita nanti. Ya, program manusia udah ditentukan. Ya, mau dapat musibah udah ditentukan. Mau dapat kesenangan udah ditentukan. Sekarang yang dapat musibah mau nggak dibalikan ke menuju jalan Om? Ya, yang dikasih kesenangan mau nggak ditujukan ke jalan Om? Yang dikasih kesenangan mau nggak membantu orang-orang yang kekurangan? Ya, supaya terjadi simbiosis mutualisme. Surat berapa, Din? Tahu, Din? Nah, 16 ayat 71 dan Terus? 42 4332. salah. Ya, supaya kita 4332. saling memanfaatkan. Ya, nah, setiap orang itu pasti cobanya masing-masing. Ya, dikasih kaya, dikasih anak, dikasih ilmu pengetahuan, tapi tujukanlah itu semua ke jalan. Ya, terus. Ya, perkecil dengan berusaha memperbaiki terus. Ya, kita ini ditunggu nih. Sesungguhnya Tuhan mengampuni orang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat. Setelah itu memperbaiki diri. Barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, sesungguhnya dia bertobat karena Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ingat kita lagi ditunggu nih sampai ajal sampai tenggorokan. Ya sudah mantap ya. Sembahlah terus, jalankanlah Al-Quran. Yaitu sampai ajal datang pada kita. Jangan kita lengah. Terus, ya, perkecil dengan mematuhi dan menjalankan. Takutlah pada Allah ketika kamu semua dikembalikan pada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya. Begitu juga surat 2 ayat 48. Siapkanlah itu untuk menuju hari esok. Hari yang kita nggak tahu. Kok kita mau untuk hari esoknya dunia kita mau persiapkan hari esok akhirat kok kita nggak. Dualisme banget kita di hadapan Allah. Nggak takut kita sama Allah. Terus, ya, jangan ditunda-tunda. Bikin perencanaan. Ya,
Karena ini ilmunya Allah sekali lagi. Ilmu yang sangat luar biasa. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kita nggak tahu nih surat 31 ayat 34. Apakah besok itu milik kita? Apakah kita tahu mati di mana? Kalau kita sudah sadar seperti itu, cepat. Jangan ditunda-tunda lagi. Ya, terus. Ya, berhati-hatilah terhadap apa yang diberikan Allah. Semuanya nih, dikasih harta, dikasih anak, ya, dikasih ilmu pengetahuan, harta dirimu, ya, dicampur adukan kita dengan orang-orang yang tidak ngerti, dicampurkan orang-orang yang tidak seide dengan pemikiran kita semua. Pakai semua itu untuk menuju jalan Allah. Insya Allah kita akan selamat. Terus, ya, ini kita lihat nih. Orang yang begitu hebat, Stephen Hawking, Keanu Reeves, dan semuanya Albert Einstein, ternyata nggak ada apa-apanya dengan Al-Quran. Malah mereka menjiplak Al-Quran, dapat ide dari Al-Quran, diuji dengan kenalan, diuji dengan berliannya ilmu, diuji dengan pangkat, tidak satu pun berhasil. Malah mengatakan Tuhan sebenarnya adalah ilmu pengetahuan. Jangan kita menjadi ini semboyan kita, ya. Tapi ini kan jadikanlah dia bagaimana dia menggali Al-Quran yang diselewengkan. Menjadi kita umat muslim ini mengkaji Al-Quran menjadi membantah kalimat yang diselewengkan ini semua. Ya, terus Rasulullah melihat masa depan selalu dengan Al-Quran. Masa lalu adalah masa pelajaran sempurna untuk masa akan datang. Sudahkah kesalahan-kesalahan lalu dicatat, direkam, diniatkan untuk diperbaiki dan diperlihatkan untuk generasi yang akan datang? Nah, masihkah manusia terlena? Membuang-buang waktu untuk tidak memperbaiki semampunya, sekuatnya, untuk terus memperbarui? Masihkah terpesona dengan kehidupan dunia yang fata morgana? Tidak ingin akan filosofi surga dan bawah kuldi? Ya, kenikmatan surga itu dihilangkan sekejap mata dengan kesombongan manusia untuk tidak mentaati perintah Allah. Masihkah manusia menomorsatukan pikiran manusia atau pendapat semua orang pintar dari kalimat Allah? Masihkah manusia tidak takut janji di waktu sholat untuk menomorsatukan kalimat Allah, memperbaiki kesalahan masa lalu? Mana janjimu pada Allah? Pada siapa yang melanggar janji dengan Allah, musibah dunia dan akhirat akan dihadirkan. Apakah kesadaran tersebut baru insaf setelah dihadirkan musibah dunia dan apalagi akhirat? Apakah sanggup bila musibah itu dihadirkan karena ulamamu sendiri untuk tidak diperbaiki? Sanggupkah dalam ketidakberdayaan tubuh, ingatanmu, dan harta yang sudah lepas untuk memperbaikinya? Atau masih terus tidak sadar diri hingga ajal menjemput? Ingatlah, waspadalah selalu dengan apa yang diberikan. Waspadalah selalu untuk mengamalkan amanat tersebut hingga selama di dunia hingga ajal menjemput. Sehingga di akhirat tidak ada satupun panca indera yang akan bersaksi di hadapannya. Terus, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran. Terima kasih kepada Dr. Kurnia yang telah menyampaikan tausiahnya sangat inspiratif. Jadi salah satu inti yang saya tangkap itu adalah kita harus introspeksi diri untuk persiapan hari akhir ya, kira-kira begitu ya. Dan sering kita lalai. Namun demikian, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan topik tadi atau ada masukan, kami persilakan kepada sahabat Pilar sekalian atau profesor guru besar yang ada pada kesempatan ini. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Udah pada ngerti semua mungkin, alhamdulillah ngerti semua. Kalau belum ada yang bertanya, saya dulu yang bertanya boleh Pak Tanya Dokter. dulu Dokter Kurnia. Silakan. Silakan Ardian. Ya, untuk menunda sholat nih Pak Dokter. Menunda-nunda taubat. Padahal sudah dijelaskan di surat At-Tahrim ayat 8. Terutama tuh untuk umur yang 40. Tuh, 40 tuh umur 40
50 apalagi 65 sholat masih lalai. Mohon penjelasan ya Pak Dokter bagi orang-orang itu yang terbuai atau menikmati istidrojnya di dunia ini. Mohon gambaran ya Pak Dokter mengenai menunda-nunda taubat. Itu aja Pak Dokter. Jadi gini ya, kita menunda-nunda salah satunya adalah ya kita nggak yakin bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, kenapa kita nggak yakin? Karena kita tidak pernah mengkoreksi kehidupan kita dengan kalimat Al-Quran kemutlakannya. Ya, sehingga apa? Kita menganggap Al-Quran ini remeh. Ya, akibatnya apa? Ya kita menunda-nunda. Karena kita menganggap Al-Quran remeh. Saya waktu baca buku teks, ya, begitu saya mulai baca Al-Quran, apalagi dengan kalimat surat 31 ayat 27, 8 lautan. Surat 59 ayat 21, 33 ayat 72, ditawarkan amanatnya sama bumi dan segala macam. Nggak ada yang sanggup. Padahal penciptaan langit dan bumi, surat 79 ayat 27, surat 40 ayat 57. Antum asadu olkun amisama ubanaha. Langit dan bumi ini penciptanya lebih hebat daripada penciptaan manusia. Saya bingung. Apakah kalimat ini yang saya harus sia-siakan untuk tidak saya pelajari? Nah, ruginya saya. Ya, kenapa saya harus menunda-nunda? Padahal ilmunya Allah ada di alam ini. Semua ilmu yang ada di dunia ini bisa diselesaikan sama Al-Quran. Apa yang saya harus tunda-tunda? Ya, padahal Allah udah bilang nih, Al-Quran surah 14 ayat 52, bacaan dia. Penjelasan yang sangat sempurna. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 14, surah Ibrahim ayat 52. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang berakal mengambil pelajaran. Sadaqallahul azim. Surat 16 ayat 89, baca dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16, surat 16. An-Nahl. An-Nahl ayat 89. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika Allah bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan Allah datangkan engkau, wahai Muhammad, menjadi saksi atas mereka. Dan Allah turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, yaitu orang yang muslim. Sadaqallahul azim. Yang bisa menjelaskan segala sesuatu. Yang bisa menjelaskan perselisihan. Surat 16 ayat 64, surat 16 ayat 39. Saya kan bertanya nih, kok saya nomor sekian kan sih? Kok saya nggak tertarik sih? Kok saya harus menunda-nunda? Kalau saya hitung lagi, volume otak saya dibandingkan alam ini, ya itu otak saya itu sebesar ribuan dari mikroskop elektron. Saya mau menganalisa alam ini dengan akal saya. Nggak mungkin. Pagi udah minum. Ya, kalau nggak mungkin, saya harus mengganti dengan kalimat Al-Quran. Saya harus mengkoreksi seluruh yang ada di dunia ini dengan kalimat Al-Quran. Ya, sehingga kita yakin. Karena kita nggak yakin ini selalu menunda-nunda karena kita nggak pernah menilai kebetulannya dengan Al-Quran. Ya, sehingga kita anggap remeh. Apalagi ada pejabat yang bilang Al-Quran itu ketinggalan zaman, udah direvisi, otaknya yang harus direvisi. Ya, nah karena kita nggak sadar, ya selama ini kita nggak sadar, karena kita tidak pernah mengkoreksi, melihat kebenaran kalimat Al-Quran. Itu sebabnya, ya kalau kita udah mulai mengkoreksi, asik sekali untuk Al-Quran ini. Ya,
Kita terbetot terus nih, jiwa kita dengan Al-Quran. Kita merasa rugi kalau kita meninggalkan sekejap aja kalimat Al-Quran ini. Ya, kita akan rindu untuk menggali Al-Quran. Kita tidak akan menyia-nyiakan kalimat Al-Quran ini. Karena ini adalah kalimat Allah. Kalimat Allah yang diturunkan waktu permulaan Nabi Adam itu berkeluh kesah turun ke bumi. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa nakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Seandainya engkau tidak memberi maaf, seandainya engkau tidak memberi rahmat, tentu aku orang yang rugi. Apa jawaban Allah? Qul nahbitu min hajamia fa imma yatiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Al-Baqarah 38, Al-Baqarah 112. Adam, lu turun ke bumi. Ya, turun ke bumi. Ya, tunggu buku petunjukku. Kalau kamu ikuti buku petunjukku, kata Allah, kamu gak ada takut dan gelisah. Apa kata Allah? Nabi Adam bertanya lagi, bagaimana saya ngelola ini? Kata Allah apa? Allazi alamal bil kalam. Alamal insana malam ya'lam. Alam ya alam. Ya, surat 96 ayat 4-5. Bagaimana saya diajarin dan ini? Terus sudah gitu, bagaimana saya mengelolanya? Gampang ilmuku, kata Allah. Aku telah menuduhkan apa yang ada di langit dan bumi. Surat 31 ayat 20. Ya, itu sudah gitu surat berapa lagi? Surat 15 ayat 20. Bahkan binatang-binatang yang bukan kamu pemberi rezekinya, aku udah kasih untuk kamu. Ya, terus sudah gitu bagaimana? Ini gampang ilmuku. Kata Allah, siapakah yang menciptakan malam dan siang itu? Aku, surat 28 ayat 71, 72, 73. Ya, aku menciptakan malam. Bagaimana kalau seandainya malam ini sampai dunia kiamat? Ya, bagaimana kalau seandainya siang ini sampai di dunia kiamat? Berkat karunia dan rahmat Allah lah aku ciptakan malam dan siang. Ya, surat 30 ayat 23, malamnya itu untuk istirahat. Ya, siangnya kamu untuk berusaha sampai ajal kamu, kata Allah. Ya, terus sudah gitu apa lagi? Ya, tumbuhannya. Siapakah yang menciptakan benih itu? Ada surat 56 ayat 63. Siapakah yang menumbuhkannya? Adam. Ayat 64. Aku kan. Siapakah yang menciptakan airnya? Adam. 56 ayat 69, 60, 68, 69. Siapakah yang menciptakan tanahnya? Adam. Surah 20 ayat 53. Sehingga jalan-jalan aku ciptakan. Siapakah yang menciptakan hujan? Adam. Siapakah yang menciptakan benih manusia? Adam. Surat 56 ayat 58. Siapakah yang menyembuhkan penyakit itu? Adam. Allah. Siapakah yang menciptakan musibah itu? Adam. Allah. Siapakah yang mengasih musibah tapi sesuai kesanggupanmu? Adam. Allah. Ya, jadi ini gampang semua. Kalau kita berfilosofi Al-Quran. Ya, gampang. Kita kan filosofinya filosofi manusia yang penuh tipu muslihat, yang penuh segala macam. Ya kan? Yang penuh kebohongan. Ya, membuat berbelit-belit sesuai pesanan. Ya, salah sendiri. Nah, kalau kita udah tahu itu, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, 50 surat Ar-Rahman 31 kali. Apa yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nah, semuanya dikasih. Hanya semata-mata beribadah semua itu. Wa ma'alatu zina wal insani illa liya'budun. Surat 51 ayat 56. Untuk beribadah. Untuk apa? Untuk dirimu sendiri. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Untuk sampai duga dari salam. Untuk melihat wajahku kembali, Adam. Kamu nggak rindu, Adam? Kalau kita tahu itu semua makna dari kalimat Al-Quran, pasti kita nggak akan menunda-nunda kalimat Al-Quran.
pasti kita merasa harus berjuang dengan kalimat Al-Quran. Enggak ada jalan lain. Kalau kita mau selamat. Kalau enggak ya terserah. Ya, kurang lebih gitu ya. Artinya, Baik dok, Baik. terima kasih. Dok, nambah tadi satu saya agak sedikit error juga. Tadi yang simbiosis mutualisme ayat berapa tuh dok? Yang surat berkaitan dengan itu dok? 43 32 bacaan Din. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 43, surat Az-Zuhruf, ayat 32. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain atau simbiosa. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Shadaqallahul azim. Dengan kita berbagi ke orang lain, itu untuk diri kita sendiri. Nah, santum wasantum dan kusikum dan santum palah. Untuk dirimu Al-Isra ayat itu. sendiri. Nah, 17 ayat 7, 41, 46, 45, 15. Dengan kita yakin itu untuk diri sendiri, Allah akan ngasih kelipatan 1 jadi 10 atau 1 jadi 7 atau 700. Ya, surat 6 ayat 160 bacain Din. Surat 6 ayat 160. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Shadaqallahul azim. Nah, atau 1 jadi 7 atau 700. Al-Baqarah 261. Ya silakan aja lah. Ya. Nah, dengan kita jalan seperti ini, harta itu kita bagikan, terjadi simbiosis mutualisme, kita nggak menyimpan-nyimpan yang merupakan beban dari kita. Ekonomi bangsa ini, ekonomi Muslim semua akan berputar, menggoncang dunia. Ya, kita kan nggak kan, dikumpulin kan, ya kan, untuk memuaskan ego kita kan. Nah, ini yang bahaya. Ya. Jadi semua ayat ini akan berhubungan semua. Insya Allah saya bisa ceritain. Sejelas-jelasnya insya Allah. Ya. Makanya sekali lagi, enak kalau kita udah mengkaji Al-Quran ini. Enak luar biasa. Asik luar biasa. Memang waktu pertamanya susah. Ya, saya juga ragu dulu. Ya, tapi setelah terjun semuanya asik bukan. Ya mudah-mudahan yang mendengar juga ikut merasa asik. Iya. Amin. Belajar. Ya. Amin. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Baik, Ada silakan. dong warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dok. Silakan. Oh, Siapa? Bu Mei? Bu Nur? iya, Silakan. Bu Mei. saya dok. Ya, silakan. Iya. Terima kasih dokter atas kesempatan diberikan. Terima kasih dokter Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, saya diberi kesempatan, saya ingin bertanya mengenai sholat dokter. Sholat itu katanya adalah itu yang pertama-tama ditanya di akhirat. Dan tidak boleh terlambat. Padahal kadang-kadang kita suka terlambat, mengulur-ulur waktu, dan dapat saya rasakan sendiri. Seperti contoh kalau kita sedang bangun malam jam 2.30 terbangun untuk sholat tahajud. Sebentar lagi, kemudian tertidur sedikit, tahu-tahu sudah azan subuh. Tapi apakah itu tetap dilanjutkan, tapi dengan rakaat 2 dan 1 witir, karena sudah terlambat sekali. Kemudian kata sebagian ulama yang lain, dan Dr. Kurnia juga bilang bahwa tidak hanya sholat aja, budi pekerti dan
apa namanya adab juga sangat diutamakan. Apakah itu tolong mohon jawabannya. Banyak pertanyaan yang lain, tapi nantilah saya tanya di lain kesempatan. Terima Apa kasih. tanya? Baik, Assalamualaikum silakan warahmatullahi Dr. Kurnia. wabarakatuh. Gak apa-apa, tanya aja yang lainnya. Jadi gini ya, kalau kita lihat sholat itu, kenapa jadi hisab pertama yang akan ditanyakan? Karena ini kita berjanji sama Allah. Di sholat itu seluruh doa, seluruh perjanjian dengan Allah. Ya, kalau seandainya kita lulus di dalam perjanjian dan tujuan doa itu kita jalankan, pasti kita hisab yang lain akan selamat. Ya, nah, jadi makanya tujuan dari sholat itu surah 29:45 inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, itu untuk mencegah keji dan munkar. Nah, dari kita sholat ini nanti akan diuji coba. Makanya Allah bilang itu belum termasuk bertakwa sholat aja. Yang disebut bertakwa itu nanti bukan hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tapi menjalankan rukun Islam, menjalankan rukun iman, dan seterusnya bersabar dalam peperangan, bersabar dalam kalimat Allah. Itulah yang disebut orang bertakwa. Din, bacain Din. Al-Baqarah 177 Din. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum dan seterusnya. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman adanya malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan yaitu musafir, dan peminta-minta, dan juga untuk memerdekakan hamba sahaya. Juga orang yang melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila berjanji. Yaitu juga orang-orang yang sabar dalam kemelaratan dan penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita udah komplit itu, insya Allah kita akan selamat. Insya Allah hisab kita udah nggak diperhitungkan lagi yang lainnya. Makanya ada suatu cerita, mungkin udah tahu, hanya saya ngulangin aja. Ada seorang ulama nih, yang kerjanya sholat, sampai sholat tahajud terus nggak lupa. Ya, suatu hari dia waktu mau sholat tahajud itu, dia waktu mau berwudu di sumur, dia ketemu seseorang yang ditanya sama dia, Anda siapa? Lagi nunggu siapa? Saya ini ada dalam malaikat, saya lagi mencatat nih orang-orang yang sholatnya malam. Ya, nah jadi ya saya lagi mencatat itu, terus sudah gitu eh dia ulama ini nanya, ada nggak nama saya? Dicari sama malaikat, oh nggak ada, kaget dia, pingsan dia. Dicari, tolong cari lagi. Begitu sadar, tolong cari lagi. Nggak ada. Udah. Terus ditanya sama ulama itu, kira-kira kenapa saya nggak tercatat? Karena Anda cuma sholat aja. Anda terlalu egois dalam menjalankan agama. Itu antara Anda sama Allah. Bagaimana antara Anda sama manusia? Hablum minanasnya. Seluruh itu, sholat itu, harus mencerminkan hablum minanasnya ini benar. Kalau nggak benar, yang nggak ada gunanya. Ya, nah mulai dia sadar. Ya, karena yang bakal mendapat rahmat Allah ini apabila menjalankan seluruh kalimat Allah. Bukan hanya sholat. Ya, sholat oke lah. Ya, puasa lah oke lah. Kita puasa nih. Ya, takwa untuk capai takwa. Al-Baqarah 183. Tanya ada orang yang kelaparan kita kasih. Ada orang yang sengsara kita nggak sekolahin. Orang nggak bisa sekolah padahal dia bagus ininya. Apakah kita bertakwa? Padahal kita punya harta berlebih nih. Padahal Allah udah bilang surat Al-Baqarah 219. Sahabat Rasulullah bertanya, apa yang harta yang aku sedekahkan? Yaitu harta yang berlebih. Kita ada yang berlebih nih, kita simpan nih. Daripada kita kumpulin nih. Ya, padahal nih kumpulin ini akan jadi bahan bakar api neraka. Kalau nggak hati-hati. Kita lakukan juga. Kira-kira kita menjalankan kalimat Allah nggak? Kira-kira kita akan dihukum nggak?
Ya. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu harus apa, Din? Ya ayyuhalladzina ya Tuhan ya ayyuhalladzina tulu fi simi kafah Yo, la Al-Baqarah. tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Harus jalankan secara kafah. Ya, Al-Baqarah 208. Karena kalau kita jalankan separuh-separuh itu artinya apa, Din? Orang kafir sesungguhnya, Din, ya. Ya, surat Berapa, Din? 104 ayat Al-Imran 104. Enggak. 150. Nah, surat An-Nisa 150, 151. Oh, Kalau orang kafir 150. sesungguhnya tempatnya di mana, Din? Neraka. Maka Iya. Jangankan separuh-separuh. Nggak benar ini. Ya, ditunda-tunda. Nggak benar kita. Ya, kurang lebih gitu ya. Ya, dok. baik. Terima Ini kasih. dari Pak Adiwar, ada dari chattingan ini, Dok. Sejauh mana pendidikan sekolah umum plus Islam terpadu dapat berkontribusi terhadap pola pikir sarjana-sarjana umum bernuansa rujukan Al-Quran? Jadi sekolah umum gimana kontribusinya nih, Dok? Sekarang gini ya. Maksudnya untuk melihat kontribusi segala macam, kita nggak usah ini dah. Kita melihat generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya makanya dibilang di Al-Quran itu, ya, surat 7 ayat 4 baca deh, Din. Surat 7 ayat 4. Hmm. A'udzubillahi Arab. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf ayat 4. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang kita lihat, ya, ini kan apa, dikasih ajab sama Allah karena tidak bisa menggunakan panca inderanya di jalan Allah. Ya, kita lihat surat 46 ayat 26 baca deh. Orang-orangnya hebat, umurnya hebat, ya, kekuatannya hebat. Ya, 46 ayat 26 baca Ya. deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahqaf 46 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan ancaman atau azab yang dahulu mereka orolkan telah mengepung mereka. Sadaqallahul azim. Nah, jadi kan kita lihat pendidikan melalui bangku sekolah ini, ya, apakah pernah menciptakan generasi yang terhebat seperti generasinya Sultan Sulaiman Al-Qununi? Hah? Umur 16 tahun jadi gubernur, umur 26 tahun bisa menaklukkan apa koalisi 21 negara Eropa melalui perang Mohawknya, atau seperti Ahmad Pati umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel, atau seperti Putri Aryani umur 17 tahun menghasilkan ini semua apa duit yang triliunan hanya dengan satu ciptaan lagu, satu lagu. Nggak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kalau kita jujur nih, ya, ini adalah media semua terbaik yang telah diciptakan Allah melalui manusia, media internet, media segala macam. Kita nggak bisa ngambil nilai positif itu. Bisa nggak kita pakai untuk rahmat bagi seluruh alam? Ya, misalnya untuk orang yang mampu nih, nggak bisa sekolah, bisa nggak ngambil nilai plus dari pendidikan internet? Harusnya bisa. Ya, karena gampang semua. Ya, saya maaf sekali lagi. Ya, waktu itu saya ditelepon sama dokter Sidik. Dokter Kurnia, Anda mau nggak belajar
eh, plastik surgery sekolah, visi beda plastik, boleh. Asal saya 3 bulan ya. 3 bulan saya dites. Kalau seandainya tes nggak lulus, saya lanjut lagi. Kalau seandainya saya lulus, kasih berapa? Setuju? Oh nggak bisa begitu. Ya udah, saya nggak mau sekolah. Ya, karena ilmunya udah saya kuasai. Walaupun saya nggak sekolah, tanya dah sekretaris saya, Bu Endang. Saya dapat brevet, tau nggak apa? Brevet saya. Ahli bedah plastik. Dari dekan tuh saya dapat brevet ahli bedah plastik. Dikasih tahu nih sama Endang. Gur, lu dapat brevet hadiah bedah plastik nih. Ya padahal saya nggak sekolah bedah plastik. Akhirnya saya bilang, ganti. Saya mau brevetnya onkologi. Ya, ada itu sampai ke saya. Jadi sebetulnya udah dapat 2. Ya, nah jadi di sekarang ini, kalau menurut saya, ya nggak ada tuh nilai sekolah yang jualannya mahal yang bakal laku, yang berkepanjangan yang bakal laku. Oke lah, untuk mencapai ke sana kita belajar dasarnya aja dulu. Ya, dari dasar ini ya kita kembangin. Ya, sehingga kan rahmat Allah ini bagi seluruh alam. Makanya Allah bilang, berkat karunia dan rahmatku ini semua makhluk bergembira. 10 ayat 58. Sekarang pertanyaannya, kenapa makhluk ini nggak bergembira? Karena ada filosofi dunia yang mau mengambil keuntungannya untuk disimpan. Ya, sekolahnya mahal. Akhirnya orang yang tak sekolah, ya, ya terpaksa nggak jadi sekolah. Tapi kalau dia ngikutin Al-Quran, insya Allah dia bisa. Ya, apalagi orang tuanya udah cukup pintar nih. Apalagi yang pintar ini kita pakai untuk mendidik keterampilan-keterampilan yang luar biasa. Bisa. Sekarang kita mau nggak? Mau nggak? Itu aja. Ya, jadi semuanya harus dikombinasi. Ya, antara pendidikan akal, yaitu melalui jalur sekolah, dengan pendidikan Al-Quran. Ya, insya Allah dengan kombinasi itu, ya, untuk yang tidak mampu melalui internet segala macam akan menghasilkan rahmat bagi seluruh alam. Ya, kurang lebih begitu ya. Ya, Dr. Kurnia. Ini terkait sama yang pembicaraan terakhir itu, ya ini maaf nyerempet sedikit ini ke politik. Kan kalau kita lihat nih, walaupun sudah terjadi ya kepemimpinan ini, cuman kan ini hanya flashback aja. Ya kan ada 2 kandidat itu, satu yang berfilosofi dengan Al-Quran, satu enggak, kan gitu kasarnya. Ternyata yang terpilih yang tidak berfilosofi Al-Quran, yang 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 berfilosofi ini tersingkir, ya kan begitu sederhananya. Ini apa komentar Dr. Kurnia nih? Sorry ya. Kan apa-apa. Jadi gini ya, kita jangan memikir sesaat ini. Karena yang memutarbalikkan ini adalah Allah. Ya, yang memutarbalikkan ini. Kita hanya mengharapkan aja berdoa, mudah-mudahan yang terpilih ini terbuka hatinya. Terbuka Why? patriotismenya terhadap ini umat, terhadap yang dipimpinnya, ya, terhadap masyarakat yang dipimpin. Itu aja kita harapkan. Jangan disangka nih, dia Khalid bin Walid itu apa? Mau ngebunuh Rasulullah, mengalahkan di perang Uhud. Ya, Umar bin Khattab dia ngebunuh Rasulullah. Asyik. Ya, dan banyak lainnya. Tapi dibalikin sama Allah. Ya kita berdoa aja. Kita lihat aja. Mudah-mudahan Allah menunjukkan itu. Dalam Ini sekejap. ya, surat anu tadi ya Dr. Kurnia, Al-Baqarah 216 ya. Iya. Kita harapkan gitu. Maksud Allah mungkin lain di balik ini ya gitu ya. Nah, kita kan pakai ini. Yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi Allah. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi Allah. Sekarang kita lihat. Prabowo aja yang begitu hebat, yang punya partai. Ya, yang tentaranya legend segala macam. Ya, masih bisa digoyang sama Jokowi. Apalagi Anies yang nggak punya apa-apa.
Ya, untuk ditunda-tunda, Prabowo aja nggak takut-takut. Takut-takutnya apa? Ya, jangan-jangan dia bikin statement sebelum serah terima itu dibikin apa darurat sipil. Udah selesai. Kita tunggu aja nanti permainan cantik ala Prabowo, kita nggak tahu. Mudah-mudahan. Baik. Ya, kita nggak tahu nih strateginya dia apa. Kita lihat aja, mudah-mudahan Allah nunjukin. Ya, Iya. Makan gratis, Dok. kalau bukan gitu. Ya, kalau saya segera Tidak untuk semua. makan gratis itu malu lah kalau seorang pemimpin hanya mikirkan cuma makan gratis aja malu. Semua orang juga bisa, apalagi bukan duit dia. Semua orang juga bisa. Harus ada yang istimewa yang dihadirkan untuk bangsa. Pinjam itu ngasih makan gratis. Ya, harus ada yang istimewa. Orang Padang aja ada musik Makan aja gratis makan tuh, gratis tuh. fafa, pura-pura paham. Ya, untuk berapa? 1.000 kilo kan? Rendang tuh dikirim ke ini, Palestina. Orang, ya, promosi orang Padang ya. Rendang Padang atau apa? Apa paru tuh. Gampang itu kalau cuma makan begitu aja malu kita. Itulah fafa. Baik. Duitnya pun dipinjam. Iya, Masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bu Nur mau tanya? Prof, ada mau Iya. tanya, Prof? Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dok izin bertanya, statement para tokoh-tokoh liberal yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah tidak relevan, ternyata memang sangat mempengaruhi Muslim di Indonesia mengenai hukum waris, dok. Jadi hukum waris itu kan sudah jelas ya dalam surat An-Nisa ayat 11-12 itu jelas laki-laki 2 kali dari wanita. Tapi banyak sekali, ya ilmu faraid. Tapi banyak sekali keluarga Muslim itu yang tidak mau menggunakan itu. Mereka bilang nggak adil, bagi rata aja gitu. Jadi dianggap itu wasiat orang tua. Nah itu seperti apa dok menurut pandangan dokter? Terima kasih. Udah jelas. Jadi gini ya, Al-Quran itu dihadirkan Allah. Itu untuk orang yang berakal. Ya, orang yang berakal itu, yaitu orang yang mengerti maksudnya. Kenapa itu dibagi dua? Karena dibagi dua untuk laki-laki ini, karena laki-laki ini bertanggung jawab terhadap nanti kalau dia nikah. Kalau wanita ini, dia bertanggung jawab nanti terhadap suaminya. Ya, makanya dibagi dua. Ya, supaya dia bisa berproses dalam masa penyesuaian itu. Ya. Nah, kalau kita mau jujur, sebetulnya ya, bukan harta ini bisa menyebabkan bahagia. Ya. Yang bisa menyebabkan bahagia itu adalah takwa. Ya, makanya pada waktu Umar bin Khattab meninggal, ya ada satu pepatah, Umar bin Khattab itu nggak meninggalkan apa-apa, tapi anaknya ini bisa bersedekah 100 unta. Anaknya Harun ar-Rasyid yang ditinggalkan kemewahan, bersedekah 1 unta aja nggak bisa. Ya, nah. Jadi udahlah, jalankan Al-Quran ini secara kafah. Ya, nggak usah dipikir-pikir. Otak kita nggak mampu nih. Ya, kalau berdasarkan akal nggak mampu. Contohnya apa berdasarkan akal nggak mampu? Tahu nggak, Met? Tahu nggak, Met? Tahu nggak, Mon? Akal nggak mampu. Nah, Iya, misalnya nih, kita memberi hukum matematiknya negatif kan? Berkurang. Iya kan? Kita duit 1 miliar. Dia hari 17. Kita sedekahkan 100 juta. Pasti nanya seluruh orang matematik yang ada di dunia ini pasti negatif. Al-Quran bilang apa? 1 jadi 10, tadi surat 6 ayat 160, atau Al-Baqarah 261, 1 jadi 7 atau 700. 700. Nggak masuk akal kan? Ya kan?
Ya. Ya kan? Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya yang disuruh itu adalah yang terbaik. Ya, udah jalankan. Ya, misalnya kita dikasih anak nih, kita bahagia kan? Padahal kata Allah nih surat 3 ayat 10. Kalau harta dan anak itu tidak ditujukan ke jalan Allah, harta dan anak itu jadi bahan bakar api neraka. Ya. Nah, akhirnya apa? Yang dikasih Allah ini semuanya jadi berbalik nih. Nggak masuk akal kan? Masuk akal nggak? Enggak. Satu lagi, panca indera kita nih. Kita selalu kita servis dengan filosofi dunia. Ya, oh kulit kita udah mulai keriput, oh dikasih salep merek apa gini segala macam nah. Ya supaya tetap mulus, supaya tetap ini, supaya penampilan tua. Kincong. Mau nggak disedekahkan sama Allah? Enggak. Padahal apa? Panca indera ini nanti akan menjadi saksi di hadapan kita. Menjerumuskan kita masuk neraka enggak? Ke neraka apa enggak? Pertanyaan masuk akal enggak? Panca indera kita bisa ngomong. Nggak masuk akal. Nah, makanya Allah bilang, itulah persangkaan kamu yang selalu salah tentang Allah. Surat 41 dari ayat 19 sampai 22 baca deh. Din. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 41 Surat Fusilat ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan Allah lah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan." Sadaqallahul azim. Ya, terus lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ayat 22-nya. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani. Sadaqallahul azim. Ya, nah ini kalau kita berdasarkan akal. Ya, makanya kata Allah itu samina wa atona aja lah. Ya, nanti kamu bisa lihat kebenaran kalimat Al-Quran. Makanya Allah bilang surat 6 ayat 5, surat 6 ayat 67, surat 6 ayat 134, surat 51 ayat 5, surat 51 ayat 23, surat 38 ayat 88. Ya, ikulin abain mustakaro wasafata amun. Kamu akan melihat kebenaran Al-Qurannya nanti. Ya, kebenaran Al-Qurannya nanti kamu akan lihat. Ya, ini yang hukum terbalik itu nanti dilihat kebenaran Al-Qurannya nanti perjalanan waktu. Ya, kita lihat aja, insya Allah akan terbukti. Ya, Terima kasih Dr. Kurnia. Mungkin tambahan satu lagi tadi Dr. Kurnia, banyak anak mengurangi rezeki atau apa ya, jadi miskin gitu ya. Itu dulu kita banyak-banyak anak tuh, orang tua kita nggak ada miskin, nggak ada jadi semua. Sekarang kan KB itu. Ya, itu kan teori dunia. Sampai teori dunia bikin apa? Supaya makanan ini nggak kekurangan segala macam, dibikin apa? Teori depopulasi.
atau teori negeri Lilliput sampai difilmin ya, makannya sedikit-sedikit jadi ini nggak habis. Emang jadi lebih hebat dari Allah hitungannya. Dan Allah bilang surah 41 ayat 10. Aku telah menjamin seluruh makanannya. Baca tadi, surah 41 ayat 10 itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fussilat ayat 10. Dan Allah ciptakan pada gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dan kemudian dia berkahi. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Sadaqallahul azim. Memenuhi. Bahkan yang tidak dipikirkan oleh pikiran kita terpenuhi. Surah 29 ayat 60. Ayat berapa, Dok? Surat 29 ayat berapa? Sinyalnya putus ya. 60. Oh, 60. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ankabut ayat 60. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Surah 11 ayat 6. Semua sudah dijamin. Ya. Surat 11, surat Hud ayat 6. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Sadaqallahul azim. Nggak dijamin apa? Rezekinya. Gaya hidup. Gaya. Gaya hidup yang nggak dijamin. Gaya hidup yang nggak dijamin. Kebutuhan hidup. 4 juta beli bajunya 1 juta, yang nggak cukup lah. Penghasilan 4 juta beli susunya apa? Susu formula. Yang ini. Ikutin ini. Jadi yang bikin gak menjamin ini siapa? Karena dia tidak berfilosofi Al-Quran. Yang salah siapa? Ya manusianya sendiri. Salah sendiri. Ya, misalnya memang betul-betul dia tertutup rezekinya lah. Orang yang di sekitarnya harus bantu. Kan katanya mau terjadi simbiosis mutualisme. Katanya mau jadi 1 jadi 10 atau 700. Kok nggak mau? Kok nggak samina wa atona? Ada kekhawatiran di dalam diri. Kok harus khawatir sama Allah? Yang punya itu kan semua Nggak Allah. yakin. Yang punya itu kan Allah. Surat 57 ayat 10 baca Din. Surat 50. 7 ayat 10. 7 Al-Hadid. Oh, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 57 Al-Hadid ayat 10. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Sekarang saya tanya. Allah bilang di surat 3 ayat 92. Kamu belum berbuat kebajikan sedikit pun sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu senangi. Baca Din. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ali Imran 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Sholat sama berinfak lebih berat mana? Berinfak. Nilainya mana yang lebih tinggi? Memberi. Alat lah. Ya. Apalagi kalau digabung sholatnya dengan berinfak, terus dengan ini pergi haji dengan segala macam, wah lebih komplit lagi.
Ya, nah itu jadi makanya kalau baca Al-Quran asik, betul asik. Ya, asik bukan main. Kemet Ijal masih nggak nyantol-nyantol juga, paksain lawan. Ya, Dok. Ya, jangan merasa ini. Karena ini apa? Kalimat Allah yang bakal diperhitungkan. Ya, semampu kamu. Ya, ya Din ya. Watakullah mas. Menumbuhkan rasa adiktif, Prof. Dr. Nah, Kurnia. nah itu. Ya, udah. Saya juga ngalamin gitu. Kadang-kadang saya frustasi, saya lawan terus. Ya, saya lawan terus. Nggak mau saya kasih ini kesempatan saya untuk ngalah. Ya, saya berdoa ya Allah. Saya udah menjalankan amanah yang kau kasih. Jangan sekali-kali engkau mengecewakan aku ya. Ya, jangan engkau mencabut sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Itu aja doanya. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Izinkan ya Allah. Ya, udah tenang. Ya, insya Allah gembirakan aku. Dok, itu awal-awalnya kalau megang Al-Quran kadang-kadang setannya banyak ya dok. Kalau nggak kuat-kuat awalnya suka nguap ya dok ya. Tapi kalau udah Iya, lama-lama makin asik, makin enak tuh iya. dok. Makin enak gitu. Betul. Ya, Rasulullah waktu perang Badar, ya Allah, kalau engkau tidak mengabulkan doaku ya Allah, Islam ini akan terbenam ya Allah. Kalau enggak ini kan di perang Badar ini, habis dari muka bumi ini ya Allah. Ya, Rasulullah. Ya, nah, jadi insya Allah kita akan ditolong dulu. Ya, insya Allah percaya dah. Karena ini kalimatnya Allah nih, nggak main-main. Kalau kalimatnya manusia oke lah. Ya, kalau kalimatnya manusia oke. Ini kalimat Allah. Ya, yakin itu dengan kalimat Allah. Yakin, insya Allah. Ya, Dr. Kurnia. Mohon, Barangkali mohon. Ada, silakan Den. Boleh Mbak? Ya, makasih. Memang kita ini harus yang mana yang mau Allah tahu, yang mana yang Allah mau. Di surat 104 Al-Humazah disebut wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malau wa'dada. Celakalah orang yang mengumpat dan mencela, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, di sini kan kita mengumpul-ngumpulkan dan menghitung-hitungnya. Kesalahannya mau Allah itu kita tak paham. Ini harus berbagi. Jadi kita mengumpul. Padahal yang Allah mau itu bukan banyak-banyak mengumpul harta kalau tidak dibagi. Tapi yang Allah mau itu adalah Al-Ahzab 41. Ya ayyuhallazina amanu izkurullahu zikron kasiro. Yang Allah banyak kita mau itu mengingatnya, berzikir kepadanya. Ya, tapi yang kita ambil mengumpulkan banyak harta, tapi tidak dimanfaatkan untuk maslahat umat. Penjelasan Dr. Kurnia. jadi gini ya, itu kan udah dijelaskan tadi yaitu surat 10 ayat 58. Berkat karunia dan rahmat Allah itu semua makhluk bergembira daripada apa yang kamu kumpulkan. Bacain deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 10 surat Yunus ayat 58. Katakanlah hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Sadaqallahul azim. Nah, karena yang kita kumpulkan apa? Ini kan jadi beban nih. Beban di dunia dan beban di akhirat. Syahwat. Ya.
Dan yang dikumpulkan ini kata Allah itu apa? Itu adalah apa? Perhiasan palsu. Ya, baca deh surat 28 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Qasas ayat 60 dok. Ya, Oh, ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Shadaqallahul azim. udah dikumpulkan ya, pertanyaannya itu baik bagi Allah? Baik bagi manusia yang mengumpulkannya? Enggak. Sekarang kita lihat. Ya, kita makanya sering dualisme sama Allah nih. Ya, misalnya yang kita kumpulkan kan duit nggak bergerak. Ya kan ya? Kita taruh di bank nih. Mau berapa? 10 miliar taruh di bank. Duit hilang itu. Mau nggak ditukarin jadi duit nyata dan kepada Allah? Kan itu punya Allah. Itu titipan Allah. Nggak mau kan? Apa dasarnya nih? Berat. Ah, dasarnya apa nih? Nafsu. Sampai ada, maaf sekali yang ketua, tema 1 triliun. Bayangin saya lihat uangnya itu, waduh, 1 kontainer mungkin. Apa gunanya barang kertas begitu? Apa gunanya sih? Emasnya, dolarnya, apa gunanya? Apalagi kalau dia Tetap pulang apa kalau pulang ukurannya 1 meter ya dok ya? pulang 1 meter. Halal sih tidak. Ada cerita ya, cerita ada seorang yang kaya. Waktu dia sebelum meninggal dia berpesan pada anaknya, dibikin surat wasiat. Ya anakku, kalau seandainya saya meninggal tolong ya, saya ada kaos kaki yang udah jelek nih. Waktu saya masih muda kaos kaki itu waktu itu bagus. Ya, nanti tolong dipakaikan supaya saya bisa pakai kaos kaki untuk ketemu Allah. Apa kata ulama? Kata ulama apa bilang? Nggak bisa ini. Ini segala macam. Akhirnya nggak dibolehkan. Akhirnya dibaca lagi tuh surat wasiatnya. Kaos kaki aja yang bulukan aja nggak bisa dihadirkan untuk penolong aku. Tuh. Nggak ada manfaatnya. Ya. Nah, jadi harta. Ada lagi orang coba nih. Ya, pernah cerita kan? Pernah tahu mungkin ceritanya. Ada seorang orang kaya raya. Ya, minta ditemenin waktu meninggal. Digaji setengah hartanya. Ya, yang menunggu apa mayat orang kaya itu apa? Tukang kampak nih, tukang kayu. Ya, terus sudah gitu dibawa kampak. Itu kampaknya aja ditanya, itu kapaknya aja itu ditanya, itu sampai berbelit-belit. Waktu dia udah lulus, 14 hari nungguin, apa dia bilang? Saya nggak mau nerima hartanya deh. Baru kapak begini aja saya udah ditanya macam-macam. Belum kalau harta yang begitu banyak. Ya, ini nggak mau tuh. Jadi kalau kita ingat seperti itu, makanya ya hisab yang semua yang dikasih Allah itu usahakan perkecil. Panca indera kita perkecil, ilmu pengetahuan kita perkecil. Jangan sampai ada sebesar jarah itu yang kita umpetin. Ilmu pengetahuan sama, apapun. Ya, sehingga ketemu Allahnya nyaman, yakin kita insya Allah. Ya, kurang lebih begitu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, barangkali kita padakan sampai sini. Mungkin banyak urusan lain yang mau kita selesaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Kurnia dan kepada kita semua. Semoga pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Dokter atas inputnya. Kasih Dokter Dokter Kurnia, Didi, Dokter Oni. Pak Dokter Roni, terima kasih Pak Dokter Roni. Ya. Tuh. Sehat Prof. Muhlis. Tuh. Sehat Prof. Muhlis. Prof, izin Prof. Pur, Ya, Pur. Di ya luar Prof. itu tadi saya sebenarnya apa yang disampaikan Pak Harbon tadi mau nambahin. Itu Fufu Fafa jadi wapres itu ujian, peringatan, atau hadiah untuk umat Islam. Iya. Itu yang jelas ujian sama Prabowo, Prof. Ya kan? Sama umat Islam juga ujian. Kalau seandainya itu Papa itu benar, ya dijalankan dia nggak sesuai amanat, ini kan ujian umat Islam. Ya nanti mungkin ekonominya amburadul, segala macamnya amburadul. Kan Allah bilang, kenapa jadiin pemimpin itu penipu? Surat 6 ayat 123. Kenapa menjadikan pemimpin yang begini kita ke neraka? Jadi artinya tidak selalu yang baik itu menang. Tadi, Oh iya memang. ya kan? Iya. Pak Harmon katakan Anies itu bagus. Tapi tidak selalu yang baik itu menang di sisi itu. Iya. Kenapa begitu? Jangan dilihat sekarang ini. Rasulullah juga kalah waktu di perang Uhud. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena nggak ngikutin. Jadi nggak ngikutin ini dibaca sama Khalid bin Walid nih, yang strateginya hebat. Ya, dibaca sama Khalid bin Walid, tahu kelemahannya udah sikat. Nah, sekarang kita nih, ya dibaca sama Yahudi nih. Ya, dibaca sama musuh-musuh Islam. Ya, sementara kita nggak sadar. Ya, makanya untuk ke sana itu sekarang ini tauhidnya dulu kita bangkitkan. Ya, sehingga digoyang apapun, insya Allah dia akan membela kalimat Allah. Tauhidnya nggak mantep. Bagaimana dicoba seperti zaman Rasulullah itu diisolasi selama 3 tahun. Bagaimana dicoba seperti Bilal bilang ahad. Sampai orang kafir aja bilang, waduh, kulitnya Bilal ini lebih tebal daripada kulitnya kuda segala macam nih. Disitulah orang kafir berpikir, kalimat Allah ini begini hebat, budak aja bisa begitu hebat. Sumaria itu dia dibunuh, ya, untuk melihat wajah Allah. Ya, ditusuk tuh dari kemaluannya sampai ke mulut. Siti Aisyah, Asia ya, itu anak istrinya Firaun. Dia senyum dan itu diberikan di Al-Qur'an surat 66 ayat 10 sampai 12. Ya. Nah, ini karena kesalahan kita sendiri, makanya Allah bilang surat berapa Din? 42 ayat 30 Din ya, atau Din ya? Musibah. Ibatin bima kasabat aydikum wa yafuan kasiro. Ya, karena ulah kita manusia sendiri. Dikasih kriteria memilih pemimpin yang baik, enggak dikasih. Dikasih ini enggak diniin. Ya, dikasih kita untuk bersiap-siap untuk secara Secara ini serba murah, serba ini segala macam. Akhirnya diselip nih sama Cina. Produk-produk Cina masuk nih yang murah. Harga baju aja 50.000, sementara harga jual kita mahal. Mana bersaing? Sementara dia untuk menutupi kerugian di situ, dia cari sumber buminya. Kita ada nggak seperti itu? Kita ada nggak mempersiapkan itu? Nggak ada. Ya, makanya sekali lagi kembali lagi ke Al-Quran. Ya, banyak sekali yang kita harus perbarui ini semua pola pikirnya. Insya Allah kita akan, ya nanti lah. Ahmad Yasin berapa Din? Ahmad Yasin aja udah meninggal, tapi dia punya ide-idenya baru terlaksana sekarang. Syekh Ahmad Yasin tahu kan? Tahu. Yang ini kan pemimpin Hamas. Dibunuh di pagi hari. Nah, tapi dia ide-idenya itu terbuktinya berapa tahun kemudian. Ya sabar aja.
Sabar aja, insya Allah. Hukum kebalikan Allah ini yang kita harapin. Kita diuji, ditindas, diapain. Nanti bangkit, kesadarannya bangkit, ininya semua. Insya Allah kita akan berhasil. Ya, oke. Ya, izin lip ya. Yuk. Terima kasih dokter. Ya, Terima kasih semua ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.